Hello geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan makin ditambahkan rezekinya, oke? Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan nih. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang bertukar nasib jadi orang miskin karena dia mengalami hilang ingatan. Dan langsung aja nggak usah kelamaan, yuk kita cikiprit aja geng. Cerita ini berlatar di Seoul, Korea Selatan. Malam itu di tengah guyuran hujan, seorang pembunuh bayaran bernama Hyung Book mendapatkan orderan untuk menghabisi seorang pengusaha. Sembari bersiap di dalam mobilnya, dia mengenakan sarung tangan dan jas hujan sebelum beraksi. Tak lupa Hyung Book menyetel lagu kesukaannya di radio mobilnya itu. Tak lama kemudian target terlihat datang mendekat. Dan dengan cepat Hyung Book menghampiri sembari menghujamkan pisau ke perut si target. Target pun tewas dan segera dia memasukkan korban ke dalam koper dan koper itu ditinggal pergi di pinggir jalan. Kemudian seperginya Hyung Book terlihat sosok misterius mengangkut koper itu. Dan inilah Lucky. Lanjut esoknya di sebuah kontrakan kumuh. Seorang pemuda pengangguran bernama Jae-sung berniat bunuh diri nih. Sebelum bunuh diri, dia menyempatkan membakar semua biodata miliknya termasuk foto-foto pribadinya. Setelah ditelusuri lagi, ternyata alasan Jae-sung berniat bunuh diri karena karirnya sebagai aktor figuran stagnan di situ-situ saja geng. Dan hal itu membuat dirinya frustasi akibat terlilit hutang. Usai beres menghancurkan semua identitas miliknya, kemudian Jae-sung hendak gantung diri di kontrakannya itu. Tapi tiba-tiba pemilik kontrakan datang menagih tunggakan uang sewa yang belum dibayar. Hal tersebut membuat Jae-sung terancam diusir jika beberapa hari ke depan dia tetap tidak mampu membayarnya. Sepertinya pemilik kontrakan menagih uang sewa itu, Jae-sung kembali berniat melanjutkan rencana bunuh dirinya yang tadi tertunda. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Jae-sung mengurungkan niatannya itu karena dirinya belum mandi. Dia berniat mandi dulu sebelum lanjut bunuh diri. Dan kita beralih ke Hyung Book. Pagi itu dia yang selesai dengan misinya tadi malam merasa tubuhnya kotor penuh darah. Hyung Book pun mampir ke pemandian air panas untuk membersihkan diri. Di pemandian itu, kebetulan Jae-sung juga pergi ke sana, geng. Saat hendak mandi, Jae-sung tak sengaja bertemu sosok Hyung Book ini yang sedang bersiap untuk mandi. Dia mengamati Hyung Book. Wih, orang kaya nih. Jamnya aja mahal cuy. Kemudian Jae-sung lanjut pergi mandi. Dalam aktivitas mandinya itu, Jae-sung gosok-gosok pakai sabun ya. Tapi dia agak lebay yang membuat sabunnya itu terpental. Tak lama Hyung Book yang bersiap mandi memasuki area pemandian dan tak sengaja menginjak sabun Jae-sung yang terpental tadi. Dia pun terpleset sabun dan terjatuh keras ke lantai dengan posisi kepala yang lebih dulu mendarat. Kunci lokernya Hyung Book terpental jatuh ke arah Jae-sung. Akibat tragedi tersebut Hyung Book pun pingsan dan dia dikerumuni banyak orang termasuk Jae-sung yang membawa kunci loker milik Hyung Book itu. Setelah melihat kalau yang pingsan ini adalah Hyung Book si orang kaya tadi, Jae-sung pun punya pikiran licik nih. Dia sengaja menukar kunci lokernya dengan kunci loker milik Hyung Book. Tak lama kemudian ambulan datang untuk membawa Hyung Book ke rumah sakit. Setelah menyaksikan Hyung Book dibawa ke rumah sakit beserta barang-barang pribadi yang tertukar tadi, mulailah tuh Jae-sung iseng buka loker milik Hyung Book. Dia pun mendapati pakaian mahal, jam tangan mewah, dan juga dompet penuh uang cash. Bermodal barang curian ini, kini Jae-sung mendadak jadi orang kaya. Dia pun segera berinisiatif membayar tunggakan uang kontrakan kepada pemilik kontrakan. Usai melunasi tunggakannya itu, Jae-sung meraba kantong jas dan dia kaget ketika menemukan kunci mobil mewah. Segera dia membunyikan alarm mobil dan lanjut mengemudi. Seakan-akan kena sindrom orang kaya baru, Jae-sung tak segan menghamburkan uang curiannya itu untuk membayar utang kepada siapapun yang pernah menghutanginya. Dia juga sengaja menemui pujaan hatinya dulu untuk membayar hutang juga. Niat hati si Jae-sung ini sebenarnya sekalian pingin pamer, tapi justru tak disangka gadis itu mengabarkan padanya kalau sebentar lagi dirinya akan menikah.
Jae-sung jadi patah hati mengetahui kabar tersebut dan dia mulai melupakan si gadis ini. Akibat patah hati barusan, dirinya mulai sadar kalau barang-barang curiannya ini sudah tidak berguna lagi baginya. Dia pun berniat mengembalikan barang-barang tersebut pada Hyung-wook yang sedang dirawat di rumah sakit. Sebenarnya niat hati Jae-sung ini baik mau mengembalikan barang-barang curian tersebut, tapi dia kaget ketika melihat Hyung-wook sadar dan ternyata hilang ingatan tidak mengenali siapapun. Bahkan Hyung-wook juga menyuruh Jae-sung untuk membawa barang-barang itu yang niatnya mau dia kembalikan. Kemudian lanjut seperginya Jae-sung barusan, Hyung-wook yang sudah membaik keadaannya berniat meninggalkan rumah sakit hari itu. Namun dirinya terkendala masalah administrasi karena dia tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Beruntunglah dia disapa oleh Rina, petugas ambulans yang tadi menyelamatkannya, geng. Rina menghampiri dan membantu Hyung-wook dengan meminjamkan uangnya. Kemudian Rina yang baik hati ini juga mengantarkan Hyung-wook untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan itu, Rina menanyakan alamat tempat tinggal Hyung-wook, namun Hyung-wook tidak ingat apapun. Tak lama Hyung-wook yang amnesia ini kemudian menemukan secari kertas bertuliskan identitas tanpa foto yang ada di dalam pakaiannya itu. Setelah dibaca identitas tersebut, tertulis nama Jae-sung, umur 32 tahun, dan beralamat di sebuah kontrakan kecil. Rina sempat kaget ketika mendengar bahwa Hyung-wook dikatakan berumur 32 tahun sepantaran dengannya. Padahal mohon maaf nih ya sebelumnya, wajahnya aja udah tua bangka, geng. Tak mau berprasangka buruk, kemudian Rina mengantar Hyung-wook ke alamat yang ada di identitas itu. Beralih sebentar pada Jae-sung. Sesampainya dia di apartemen milik Hyung-wook yang begitu mewah, Jae-sung terkejut ketika melihat isi apartemen yang sangat komplit bak istana. Di sana Jae-sung menduga kalau Hyung-wook berprofesi sebagai polisi karena dia menemukan beberapa seragam polisi di apartemen itu. Kembali pada Hyung-wook lagi. Beda nasib nih ketika Hyung-wook sampai ke kontrakan yang tertulis di identitas tadi ya. Hyung-wook kaget melihat keadaan kontrakan yang begitu berantakan. Dia jadi bingung karena keadaan jorok begini kayaknya bukan kepribadian Hyung-wook banget dalam hatinya. Setelah sedikit berkeliling, Hyung-wook tidak menemukan identitas berarti yang bisa membuat ingatannya kembali. Dia hanya curiga karena semua foto dan identitas diri telah dibakar. Dan dugaan sementara penghuni kontrakan ini berniat bunuh diri. Rina yang ikut mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala ya, karena dia mengira sebelum Hyung-wook hilang ingatan, dia mau nekat bunuh diri. Dan usai mengantar Hyung-wook ini, Rina lantas pamit pergi karena masih ada kerjaan. Dia hanya berharap ingatan Hyung-wook balik lagi agar bisa melunasi utangnya tadi. Balik ke Jae-sung lagi, geng. Saat ini dia sudah tak canggung menikmati fasilitas mewah di sana. Kemudian ketika menyalakan TV, dia terkejut melihat siaran TV di apartemen itu. Aneh, siaran TV kok isinya CCTV semua yang menyoroti aktivitas seorang wanita hobi yoga. Dan lanjut esoknya, pagi itu Hyung-wook mulai mencari ingatannya yang hilang dengan bertanya pada tetangga kontrakan sekitar. Kali aja mereka tahu, tapi belum juga bertamu para tetangga ini tidak membukakan pintu karena mereka mengira kalau yang bertamu adalah sales. Ketika ada tetangga yang membukakan pintu, malah dia itu orang India dan Hyung-wook tidak tahu bahasanya ya. Tidak mau menyerah, kemudian Hyung-wook melihat ada tetangga lain keluar. Dia mengira kalau pria ini adalah tetangganya, tapi ternyata dugaannya itu salah. Pria ini seorang preman yang sedang menjenguk kekasihnya di kontrakan itu. Si preman ini emosi pada Hyung-wook karena Hyung-wook menghalangi jalannya pergi. Si preman tiba-tiba menyerang dan mengejutkan. Refleks Hyung-wook sungguh tak terduga. Dia sanggup menghajar si preman dengan mudahnya. Di sini Hyung-wook makin heran kok bisa-bisanya dirinya jago bela diri dan hal tersebut justru semakin membuatnya overthinking. Beralih ke Jae-sung, pagi itu dia bangun kesiangan karena terlalu rakus saat makan malam tadi. Ketika menonton TV, dia menyaksikan wanita yang hobi yoga berlatih bunuh diri. Emang ada ya gerakan yoga latihannya bunuh diri gini?
Balik ke Hyungwook lagi, di kontrakannya tak lama Rina bertamu di sana dan melihat Hyungwook batuk-batuk akibat coba merokok. Niat Hyungwook merokok karena dia menduga kalau penghuni kontrakan ini adalah perokok berat. Kali aja dengan merokok ingatannya kembali, malah bengek. Disitulah Hyungwook menilai jika dirinya bukanlah perokok seperti penghuni kontrakan ini. Hyungwook pun menulis beberapa detail semua hal yang dia suka dan itu bertolak belakang dengan si penghuni kontrakan. Tak lama ingatan Hyungwook sedikit kembali geng. Dia jadi teringat kalau dirinya itu hobi koleksi pisau dan mahir dalam menggunakannya. Mendengar hal ini, Rina kemudian mengajak Hyungwook pergi ke kedai milik ibunya. Dia berniat menawari Hyungwook kerjaan di kedai milik ibunya itu karena tadi Hyungwook mengaku mahir dalam menggunakan pisau. Awalnya, si ibu dan adiknya Rina tidak mau memperkerjakan Hyungwook karena wajah Hyungwook yang sudah tua bangka dan terlihat tidak ramah untuk dijadikan pelayan kedai. Untungnya Rina meyakinkan ibunya itu kalau Hyungwook mengalami amnesia dan kemarin ngutang duit padanya. Niat Rina menawari kerjaan ini agar Hyungwook bisa melunasi utangnya itu. Akhirnya sang ibu pun luluh dan bersedia menerima Hyungwook kerja di kedai makan miliknya tersebut. Balik ke Jae-sung, siang itu dia yang kelaparan coba cari stok makanan di apartemen. Namun akibat kerakusannya tadi malam, dia kehabisan stok makanan. Dia pun menggeledah isi lemari penyimpanan dan menemukan sebuah kaleng biskuit yang ternyata berisi sejumlah uang cash. Segera Jae-sung memesan beberapa makanan untuk makan siangnya. Setelah merasa kenyang, dia berniat mengambil wine mahal di lemari penyimpanan. Saat ditarik justru dia menemukan pintu rahasia. Jae-sung yang penasaran kemudian memasuki ruangan rahasia itu dan menemukan beberapa koleksi pisau, paspor dengan beberapa identitas yang berbeda, lencana polisi, dan clipping mengenai identitas wanita hobi yoga tadi. Wanita ini ternyata bernama Song. Terlihat di dalam berkas clipping itu, Song menjadi saksi kunci atas kasus korupsi di perusahaan tempat dia bekerja. Terpampang juga profil beberapa petinggi perusahaan yang diduga melakukan tindak korupsi. Dalam potongan clipping ini, Song dinyatakan hilang bersama flash disk berisikan bukti korupsi perusahaannya, geng. Maka jelas sudah jika nyawa Song saat ini sedang diincar karena dia adalah saksi kunci korupsi yang dilakukan atasannya di perusahaan tempatnya bekerja. Jae-sung pun menarik kesimpulan nih, jika Hyungwook pemilik apartemen ini adalah polisi yang ditugaskan untuk melindungi saksi kunci atas kasus korupsi. Tiba-tiba saja Jae-sung jadi kepikiran ide gila. Dia berniat iseng dan pura-pura menyamar jadi Hyungwook. Dia pun mulai bertamu ke tetangga apartemen satu persatu dengan menyamar sebagai tukang antar makanan. Tapi ya gitu deh, hasilnya nihil geng. Saat balik ke apartemennya, dia mendengar suara gaduh dari tetangga atas. Dia pun mengecek dan benar saja. Akhirnya Jae-sung berhasil bertemu dengan Song. Dia pun memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Balik di kedai, baru juga sehari kerja, Hyungwook berhasil membuat kedai itu ramai pembeli berkat keahliannya dalam memasak dan menggunakan pisau sebagai koki. Selesai kerja seharian, Rina bertamu ke kontrakan Hyungwook. Dia hanya memberitahu jika tanggal 25 bulan ini Hyungwook bakal mendapat gajinya dan kemudian Rina pamit pergi. Penasaran dengan tanggal 25, Hyungwook kemudian melihat kalender. Di kalender kontrakan itu tertulis catatan kecil bahwa tanggal 24 bulan itu ada pertemuan di stasiun. Tentu dia jadi penasaran dengan catatan kecil ini, geng. Pada tanggal 24-nya, Hyungwook izin cuti kerja di kedai dan pergi ke stasiun ya. Di luar stasiun ada sebuah mobil travel yang sedang mengabsen daftar hadir para penumpang. Tak disangka nama Jae-sung disebut dalam absen itu. Merasa kalau dirinya bernama Jae-sung seperti identitas pemilik kontrakan, dia pun ikut dalam rombongan travel ini. Sampailah mereka di daerah bernama Yangsuri. Tak taunya rombongan ini adalah para aktor figuran geng. Dan Jae-sung yang tercatat sebagai salah satu stuntman terpaksa ikut bekerja sebagai figuran dalam sebuah drama Korea. Ya, karena Hyungwook tidak biasa berakting, alhasil dia sering dimarahi oleh sang sutradara. Singkatnya, syuting hari itu selesai, para figuran ini berhak mendapatkan upahnya.
Waktu terima upah, Hyunwook permisi minta tolong pada asisten sutradara untuk membolehkannya melihat-lihat data daftar absen. Dalam absen itu tertulis alamat asli orang tua Jaesung. Bergegaslah Hyunwook ke alamat itu yang ternyata sebuah barbershop. Masuklah Hyunwook ke sana dan dia bertemu dengan pemilik salon yang sedang sibuk mencukur langganannya, geng. Keduanya ini sempat kikuk saling tatap muka. Kemudian Hyunwook hanya dipersilahkan duduk. Tak lama bapak pemilik salon lanjut ngobrol pada langganannya itu. Dia mulai bercerita dan mengaku sedih pada nasib Jaesung, anaknya yang begitu suram dalam merintis karir sebagai aktor. Curhatan ayah Jaesung ini didengar oleh Hyunwook. Dia yang merasa kalau dirinya bernama Jaesung tiba-tiba jadi sedih. Hyunwook pun segera pergi dan dia bertekad menjadi aktor terbaik untuk membanggakan ayah Jaesung itu yang dikira ayahnya sendiri. Kita beralih pada Jaesung sebentar nih, geng. Dia terlihat menyukai Song setelah mengenalnya dan menguntit sampai ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, Song menjenguk ibunya dan setelah itu ia lanjut pulang. Ketika Song hendak pulang, dia justru dikejar oleh anak buah bosnya di perusahaan tempatnya bekerja. Hampir saja tertangkap, untungnya Song dibantu Jaesung bersembunyi di parkiran. Beralih di kedai, malam itu Hyunwook mampir untuk mengambil gajinya nih. Di kedai, Rina sempat khawatir karena Hyunwook tidak ada kabar seharian ini. Disinilah Hyunwook mulai menceritakan aktivitas hari itu. Kata Hyunwook, dia mulai menemukan sedikit petunjuk mengenai jati dirinya yang ternyata adalah seorang aktor figuran. Mendengar cerita Hyunwook ini membuat keluarga Rina terkejut antara percaya atau tidak dengan cerita barusan. Sementara di apartemen sendiri, Jaesung terus mengawasi Song lewat CCTV nih, geng. Dia penasaran mengapa Song berkemas pakai koper seakan-akan mau pergi jauh. Jaesung pun menguntitnya dan Song terlihat menunggu seseorang di tengah jalanan sepi. Namun setelah sekian lama orang tersebut tak kunjung datang, Song pun balik ke apartemennya dan kembali membuat catatan kecil di kalendernya. Tertulis di kalender itu, pertemuan tanggal 25 telah gagal, maka dia menggantinya dengan jadwal pertemuan berikutnya tanggal 2 bulan depan. Lanjut esoknya di kontrakan, demi membanggakan keluarga, Hyunwook mulai berlatih akting. Begitu juga dengan Jaesung yang sangat getol PDKT kepada Song. Hingga suatu hari, Hyunwook kembali dipanggil untuk berakting di sebuah drama Korea bertema gangster nih. Berkat keahliannya dalam bela diri membuat Hyunwook dilirik sang sutradara, geng. Bahkan sang sutradara tak ragu untuk memberinya peran sebagai tangan kanan tokoh utama drama itu. Dan singkatnya, sampai tanggal 2 yang sudah direncanakan Song, dia kembali menunggu seseorang di tengah jalanan sepi. Tapi lagi-lagi orang yang ditunggunya itu tak kunjung datang. Disinilah Jaesung yang menguntitnya mulai penasaran dengan apa yang dilakukan Song itu. Kenapa setiap hari Kamis dia selalu berkemas dan terlihat menunggu seseorang di jalanan yang sama. Kemudian Jaesung pura-pura membantu Song saat dia balik ke apartemen. Namun justru niat baiknya itu membuat koper milik Song jadi rusak. Dan kita lanjut esoknya, beralih pada Hyunwook. Kali ini untuk pertama kalinya dia dipercaya mengucapkan dialog dalam drama yang dibintanginya itu. Meski gugup saat berakting, justru ini yang dicari sang sutradara. Karakter gangster seolah-olah telah melekat pada sosok Hyunwook, kata sang sutradara. Dan besoknya lagi, akhirnya Hyunwook benar-benar muncul lama dalam drama Korea tersebut, geng. Rina dan keluarganya ikut senang nih. Ternyata cerita Hyunwook kemarin tidak bohong kalau dia seorang aktor. Lanjut malamnya di apartemen, Jaesung merasa bersalah nih telah merusakkan koper milik Song kemarin. Dia yang tak sengaja bertemu Song di sebuah restoran akhirnya meminta maaf padanya. Bahkan sebagai gantinya, Jaesung rela membelikan koper baru untuk Song. Dan seterusnya, Jaesung jadi sering memberikan Song hadiah. Alhasil mereka pun mulai akrab dan hal ini membuat Song jadi semakin nyaman padanya. Esoknya kita beralih pada Hyunwook. Ditemani Rina sebagai manajer barunya, dia bersiap di tempat syuting nih, geng. Terlihat perlakuan berbeda ya tim rias yang memperlakukan aktor utama bernama Lee Bak Raja.
Kemudian sang sutradara mendapat telepon dari para penggemarnya. Para penggemar drama Korea yang sedang dia garap ingin kalau Hyungwook mendapat porsi lebih dalam drama itu karena dia sangat keren dan macho menurut mereka. Akhirnya sutradara mengabulkan permintaan para fans dan membuat alur cerita baru. Hyungwook dijadikan pemeran utama. Diceritakan dia disukai oleh pacarnya bos besar dalam drama ini, geng. Lee yang berperan sebagai bos besar bergeser jadi pemeran antagonis. Dalam adegan itu, bos besar memergoki pacarnya selingkuh dengan anak buahnya yang tidak lain adalah Hyungwook. Lanjut malamnya beralih pada Jaesung lagi nih, geng. Dia yang lagi gabut dikejutkan oleh panggilan telepon dari salah satu ponsel Hyungwook yang begitu banyak. Setelah diangkat, ternyata itu telepon dari klien Hyungwook bernama Kim. Kim ini adalah bosnya Song, si pelaku korupsi ya. Dia mengajak ketemuan untuk membahas orderannya yang belum diselesaikan. Lagi pula keduanya belum pernah bertemu, kata si Kim. Dan esoknya Jaesung menyamar sebagai Hyungwook menemui para petinggi perusahaan tempat Song bekerja. Kim diwakili para anak buahnya memberikan uang bayaran ekstra ke Jaesung dan menyuruhnya untuk segera membereskan Song. Mereka berniat melenyapkan saksi atas kasus korupsi di perusahaannya itu. Di sini Jaesung pura-pura setuju ya dan mengambil bayarannya itu. Tak disangka seperginya Jaesung dari sana, Kim menyuruh anak buahnya untuk membuntuti Jaesung agar mereka tahu di mana dia tinggal. Sedangkan Jaesung yang sampai di apartemennya akhirnya baru sadar bahwa Hyungwook pemilik apartemen ini adalah pembunuh bayaran. Ternyata selama ini CCTV maupun semua biodata Song dikumpulkan karena Hyungwook ditugaskan untuk membunuh Song. Beralih pada Hyungwook, malam itu dia ada syuting adegan terakhir dalam drama yang dia bintangi. Dan adegan terakhir Hyungwook pun dimulai. Dalam adegan ini diceritakan Hyungwook dieksekusi oleh Lee bosnya karena ketahuan selingkuh dengan pacar si bos. Apesnya dalam adegan itu dia dipukul beneran, geng. Karena Lee si aktor utama kesal dan emosi, Hyungwook sudah merebut banyak perannya dalam drama ini. Pada akhirnya sang sutradara sangat puas dengan akting Hyungwook malam itu ya. Meski babak belur, dia tetap totalitas tanpa batas. Pulang dari syuting, luka Hyungwook pun dirawat oleh Rina. Rina tak sengaja keceplosan kalau dia mengagumi sosok Hyungwook. Kemudian tak lama Rina yang merangkap jadi manajernya Hyungwook mendapat telepon kalau sutradara membutuhkan Hyungwook lagi. Dia dipanggil untuk menjadikan pemeran utama drama tersebut. Diceritakan Hyungwook berhasil bangkit dari kematian dan menyelamatkan pujaan hatinya yang hendak dibunuh oleh bos Lee. Alhasil, para penggemar kembali bersemangat nih dengan bangkitnya Hyungwook. Berkat kesuksesannya dalam memerankan drama ini, kini Hyungwook semakin populer dan dia punya banyak penggemar. Di sini Hyungwook yang begitu humble selesai melayani para penggemarnya dan hendak pulang nih. Ternyata dalam perjalanan pulang dia diuntit oleh Jaesung yang berniat jahat, geng. Tapi emang dasarnya pembunuh bayaran, insting Hyungwook pun bermain. Dikiranya Jaesung ini adalah penggemarnya yang hendak minta foto bareng. Berfotolah mereka berdua dan kemudian keduanya berpisah. Lanjut esoknya di lokasi syuting, Hyungwook secara resmi dipilih menjadi aktor utama menggantikan Lee si arogan yang dipecat oleh sang sutradara. Sedangkan Jaesung yang menyadari tidak akan mampu menandingi Hyungwook dalam duel memutuskan untuk kabur saja deh dan membawa semua uang milik Hyungwook yang tersimpan di apartemen itu. Dengan uang itu dia menyewa apartemen baru agar tidak terlacak oleh pihak yang mengincarnya, geng. Kemudian lanjut pada Hyungwook lagi. Kali ini sebagai bintang utama drama tersebut, dia dituntut untuk bisa akting selain adegan action. Dia disuruh akting romantis dengan lawan mainnya. Namun karena sebelumnya dia tidak berpengalaman dalam akting romansa, membuat syuting hari itu jadi berantakan. Alhasil Hyungwook pun disuruh istirahat dan menghayati peran barunya tersebut oleh sang sutradara. Kemudian dikontrakan sembari santap malam, Hyungwook pun curhat pada Rina manajernya mengenai kesulitan dalam akting romansa. Apalagi besok ada adegan ciuman segala tuh. Dengan malu-malu, Hyungwook meminta tolong pada Rina untuk pura-pura menjadi lawan mainnya dan mau dicium. Awalnya Rina menolak, tapi pas di jalanan pulang menuju rumah, Rina yang diantar Hyungwook pulang tiba-tiba bersedia pura-pura jadi lawan main Hyungwook. Dan mereka pun latihan ciuman di gang malam itu.
Pada akhirnya berkat latihan tadi malam membuat Hyungwook sukses memerankan adegan berikutnya, geng. Dan kita berpindah pada Song sebentar. Terlihat dia begitu galau sembari membawa flash disk berisikan bukti korupsi atasannya itu ya. Kemudian Song pun kembali berkemas karena hari itu kebetulan hari Kamis. Di jalanan biasanya dia menunggu seseorang, justru kali ini Jae-sung memberanikan diri menyapanya. Dia menyuruh Song untuk tidak lagi menunggu seseorang yang selama ini ditunggu oleh Song itu karena nyawanya dalam bahaya. Di sini Jae-sung berpura-pura mengaku sebagai polisi dan bersumpah akan melindungi Song. Dia lantas memeluk Song malam itu dan kejadian ini berhasil difoto oleh anak buah Kim. Hal tersebut membuat Kim marah mengapa pembunuh bayaran yang dia sewa selama ini malah menjalin kasih dengan targetnya. Dia yang emosi memerintahkan anak buahnya untuk menyewa jasa pembunuh bayaran lain guna menyingkirkan keduanya. Bergegaslah keempat anak buah Kim ini berdiskusi dan masing-masing menghubungi pembunuh bayaran yang mereka kenal untuk disewa jasanya. Lanjut esoknya di kedai, Rina agak cemburu dengan adegan ciuman Hyungwook kemarin bersama lawan mainnya. Meski jelas-jelas cemburu, tapi dia tetap menutupi hal tersebut. Dan untungnya Hyungwook peka, dia kemudian berinisiatif mengajak Rina liburan bersama. Berliburlah Hyungwook bersama keluarga Rina ke puncak. Usai liburan mereka pun pulang dan kebetulan malam itu di perjalanan pulang hujan turun deras. Ketika berhenti di perempatan lampu merah layaknya deja vu, radio yang menyala di dalam mobil kebetulan memutar lagu kesukaan Hyungwook waktu menjadi pembunuh bayaran. Spontan semua ingatan Hyungwook tiba-tiba kembali lagi saat itu juga, geng. Dia jadi teringat misi yang tertunda yaitu membunuh Song. Setelah pulang, Hyungwook pun diam-diam balik ke apartemennya. Di apartemen itu keadaan sudah berantakan ya. Dia pun mengecek CCTV dan ketahuan kalau yang selama ini pura-pura menjadi dirinya adalah Jae-sung. Sebagai pembunuh pro, Hyungwook tidak kehabisan ide tentunya. Dia dengan mudah melacak Jae-sung melalui riwayat GPS di mobil miliknya yang sering digunakan oleh Jae-sung. Ketemulah si Jae-sung ini bersama Song di apartemen baru mereka. Anehnya bukannya membunuh Song, justru Hyungwook marah besar pada Song ini ya. Kata Hyungwook, dulu dia pernah berpesan pada Song agar dia jangan pernah keluar dari apartemen demi keselamatannya itu. Ternyata selama ini sosok yang ditunggu Song adalah Hyungwook. Song ini disuruh menunggu komando dari Hyungwook setiap hari Kamis. Namun karena Hyungwook kemarin hilang ingatan, ya begitulah mereka jadi lost kontak gitu deh. Spontan saat itu juga, segera Hyungwook menyuruh Song untuk berkemas karena posisi mereka telah terlacak oleh para atasannya Song. Dan di sini akhirnya Jae-sung baru tahu ternyata Hyungwook bukanlah sosok pembunuh bayaran yang kejam. Sekedar info nih geng, sebenarnya profesi pembunuh bayaran hanyalah kedok bagi Hyungwook. Hyungwook ini adalah pembunuh bayaran yang baik hati. Dia selalu memberi kesempatan pada target buruannya dengan menyuruh si target mengganti identitas dan bersembunyi. Sebab Hyungwook tidak benar-benar membunuh target jika itu memungkinkan ya. Biasanya dia hanya menyuruh si targetnya untuk pura-pura mati dan kemudian menghilang dari peredaran. Begitulah rencana yang akan Hyungwook praktekkan pada Song juga. Dia selama ini disuruh bersembunyi dan latihan akting bunuh diri tentu ada alasannya dong. Alasannya jelas, Hyungwook berniat mengelabui para atasannya Song dengan hal tersebut. Namun, karena saat ini rencana Hyungwook menolong Song jadi berantakan, terpaksalah Hyungwook mengikut sertakan Jae-sung dalam rencana cadangannya nanti. Dan sebelum beraksi, Hyungwook menasihati Jae-sung bahwa ada seorang ayah yang harus dia buat bangga. Lanjut esoknya, rencana ketiganya dirundingkan nih geng. Mereka menyusun siasat sandiwara saling bunuh di sebuah gedung tua yang nantinya akan disaksikan oleh Kim CS. Dan malamnya sebelum Hyungwook beraksi, kebetulan Rina bertamu ke kontrakan. Di sana dia melihat Hyungwook yang sudah berbeda dari biasanya. Hyungwook lantas mengaku kalau ingatannya sudah kembali dan dia tidak ingin Rina tahu siapa sebenarnya dirinya. Alhasil Rina jadi kecewa, dia pun lantas pergi berlalu. Ketika hendak pulang, Rina tak sengaja melihat Hyungwook pergi ke suatu tempat. Dia yang penasaran dengan jati diri Hyungwook kemudian membuntutinya. Setibanya Hyungwook di gedung tua yang sudah dipersiapkan untuk bersandiwara,
Tak disangka Rina juga mengikuti sampai sana ya. Dan terlihat di dalam gedung itu anak buah Kim juga sudah datang ke sana. Singkatnya, di dalam gedung itu, Jae-sung berpura-pura menghabisi Song di depan para atasannya. Kemudian Jae-sung memberikan flash disk yang dicari Kim selama ini. Setelah mereka mengira Song telah tewas, datanglah Hyung-wook pura-pura menjadi pembunuh bayaran yang Kim sewa untuk membunuh keduanya. Dan duel antara Hyung-wook versus Jae-sung berlangsung dramatis. Sebenarnya nih, rencana ini sudah hampir sukses, tapi tiba-tiba Rina yang tidak tahu apa-apa nyelonong menghampiri Hyung-wook dan ikut tampil dalam sandiwara tersebut. Hal itu membuat rencana mereka hampir gagal. Untunglah ketiganya sudah menyiapkan rencana cadangan dengan menjatuhkan sebuah kontainer dari atap gedung. Ketiganya yang disangka tertimpa kontainer terlihat hancur dan darah keluar dari bawah kontainer itu. Begitu juga Song yang pura-pura mati sukses mengecoh para atasannya. Kim yang ikut hadir di sana tidak mau ambil pusing. Dia merasa puas dan bergegas pergi. Setelah sandiwara ini usai, kini giliran tugas Hyung-wook menjelaskan semuanya pada Rina. Dalam obrolan keduanya, Rina mengaku menyukai Hyung-wook. Hyung-wook sempat tertawa dan berkata jujur bahwa sebenarnya dirinya berumur 45 tahun. Seandainya Rina tahu hal ini, apakah dia akan tetap suka padanya? Dan ternyata Rina tetap suka pada Hyung-wook apa adanya, geng. Tak lupa Hyung-wook juga memberitahu pada Rina jika selama ini namanya bukan Jae-sung, melainkan Hyung-wook dan berprofesi sebagai pembunuh bayaran yang baik hati. Alhasil usai mendapat penjelasan tersebut, Rina sempat kaget namun dia memakluminya. Kekacauan ini pun berakhir, Hyung-wook diantar Rina kembali ke tempat syuting. Hyung-wook dipanggil sutradara untuk kembali berperan dalam adegan perpisahan dengan lawan mainnya itu. Lanjut esoknya, kini semua kembali normal. Keluarga Rina juga sudah mengetahui siapa identitas sebenarnya Hyung-wook. Dan mereka tetap akan memperkerjakan Hyung-wook sebagai koki di kedai tersebut. Akhir cerita dalam lanjutan drama terbaru yang diperankan Hyung-wook. Dia dipercaya kembali sebagai tokoh utama dan memerankan karakter seorang bos gangster. Dalam adegan aksi drama tersebut, Hyung-wook merekomendasikan Jae-sung sebagai lawan mainnya kepada sang sutradara. Dan tentu itulah kesempatan Jae-sung untuk membanggakan ayahnya, geng. Cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.